Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dalam PPG ya, terutama di topik 5, yaitu tentang studi kasus Diana. Jadi bagaimana nanti seorang guru menggunakan asesmen yang tepat untuk siswa yang namanya Diana ini. Berikut mari kita simak untuk kasusnya. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika persekolahan Diana kepada Anda. Jadi guru wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, terutama di mata pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, seorang siswa Diana ini mampu menjawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kasus tadi yang telah saya bacakan. Jadi yang pertama, bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Nah, untuk jawabannya, di sini seorang guru itu dapat melakukan profiling peserta didik terlebih dahulu melalui observasi untuk mengetahui jenis gaya belajar yang digunakan. Kemudian, guru juga bisa melakukan yang namanya self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian, guru bisa menggunakan asesmen diagnostik, yaitu mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan dari masing-masing diri siswa. Kemudian, guru bisa melakukan asesmen formatif untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, setelah guru melakukan asesmen diagnostik kemudian profiling peserta didik, maka guru mampu mengidentifikasi gaya belajar Diana bahwa gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi hal ini dapat ditunjukkan bahwa Diana mampu menjawab soal atau materi yang ditanyakan guru secara langsung atau di sini adalah secara lisan ya, sehingga Diana itu cenderung kurang suka menulis tapi dia lebih condong mempraktekkan materi yang sudah dipelajari dengan cara lisan seperti itu. Pertanyaan lanjutan terkait kasus tadi. Jadi jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jadi setelah tadi ya guru mengumpulkan segala informasi dari beberapa sumber dan menetapkan jenis asesmen apa yang sesuai, karena di sini kita tahu bahwa Diana itu memiliki motivasi yang rendah dalam belajar sehingga menyebabkan nilainya turun. Nah, dalam hal ini guru harus menetapkan yang namanya asesmen gitu ya. Jadi jenis asesmen yang diberikan kepada Diana ini adalah performance assessment. Jadi asesmen performa ya. Jadi berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Jadi penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, kemudian ada tingkah laku, interaksi Diana dengan gurunya atau dengan temannya. Nah, performance assessment ini digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Jadi penugasannya ini dirancang khusus untuk Diana. Bagaimana caranya siswa ini bisa menghasilkan respon secara langsung atau secara lisannya, gitu ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan, jadi di sini guru ketika memberikan tugas dan ulangan diulangi secara lisan ya. Jadi setelah misalnya kan kalau ulangan kita pakainya Google Form atau kertas biasa. Nah, khusus Diana ini kita bisa menggunakan seperti pretest secara lisan gitu. Dan Diana secara individu mampu menjawabnya secara langsung juga. Nah, di sini strategi penerapan performance assessment yang bisa dilakukan guru yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir, atau di sini yang dimaksud adalah output yang terbaik gitu. Kemudian yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang baik. Kemudian yang ketiga, guru melakukan atau membuat kriteria kemampuan yang akan diukur itu apa. Jadi jangan terlalu banyak sehingga kriteria-kriteria ini difokuskan pada
observasi selama siswa melakukan tugas. Kemudian yang keempat, guru mengurutkan kriteria kemampuan yang diukur berdasarkan urutan yang diamati. Kemudian yang terakhir, kalau ada, periksa kembali dan dibandingkan dengan kriteria-kriteria sebelumnya yang dibuat oleh orang lain. Jadi membandingkan, seperti itu. Jadi, kesimpulan apa yang Anda dapat dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Jadi di sini bahwa permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, terutama tadi yang dicontohkan di kasus adalah Diana, seharusnya dianalisis terlebih dahulu oleh guru. Jadi hal tersebut itu dilakukan agar guru mampu menganalisa jenis asesmen yang tepat yang digunakan untuk peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada itu tidak menghalangi proses pembelajaran dan tentunya di sini tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sekian dari pemaparan kasus yang dialami oleh Diana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.